Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi nulis ini nih, ya, buku tentang semua bisa, ya, yang menjadi kuliah online terbaru dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua bisa punya apa aja, semua bisa jadi siapa aja, dan semua bisa kemana aja. Sebuah konsep basic tauhid, ya, basic iman, karena kita semua punya Allah Subhanahu wa taala yang ala kulli syai'in qadir, yang mana Allah itu can do anything, ya, bisa ngapain aja gitu. Bisa berbuat apa saja. Berdasarkan pemikiran, ya, teori pijakan sederhana, ya, bahwa kita punya Allah, maka pada akhirnya kita tuh sebenarnya bisa meminjam kekuatannya, bisa ngambil itu powernya, bisa kemudian diperkenankan olehnya memakai kebesarannya gitu. Sehingga judulnya no matter what, no matter how, apa yang kemudian kita pengenin, ya, yang kita inginin, itu insya Allah bisa terjadi gitu. Nah, ini saya lagi nambahin tulisan demi tulisan gitu, ya. Dan saya juga jadi belajar gitu bahwa sesungguhnya ketika kita bisa memimpikan sesuatu, ya, bisa kemudian bermimpi tentang sesuatu, maka sesungguhnya kita itu udah separuh perjalanan. Kita udah separuh perjalanan, kita secara energi apa yang kita inginkan tuh udah ada di sono duluan gitu. Tinggal kita yang jalan ke sana kah, atau kemudian impian kita yang menjemput kita, ya. Dan bisa juga nanti jadi paralel gitu. Jadi kitanya jalan, impian kita yang menjemput. Nah, karena itu rugi buat kawan-kawan semua yang tidak punya impian itu, ya, yang tidak punya harapan, yang tidak punya omongan. Nah, rugi gitu, karena sekedar ngejatoin harapan saja, sekedar jatoin omongan saja, sekedar jatoin kalimat, tulisan saja, maka kemudian kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Asik kan? Apalagi kalau kemudian kita mau membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bawa sholat, kita bawa sholawat, kita bawa kepada doa. Ya udah, nggak terjadi gitu, nggak bakal nggak terwujud. Insya Allah ini bakal terwujud. Alhamdulillah aktubu syai'an, yani aktubu risalah wa aktubu kitabatan, ya, anir raja, ya, an dream, ya, anil hajah, indanallah wa hasbunallah, lianna rabbunallah, ya, wallahu ala kulli syai'in qadir. Idan ma fi mushkilah ay hajatin, ya, kullu hajatin sahal jiddan lahu, yani sahal lillahi jalla wa ala. I'm writing about dreams because we have Allah Subhanahu wa taala. Everything is gonna easy gitu.
easy for us because we are slave of Allah Subhanahu wa taala. If we go to Allah Subhanahu wa taala, come to him, talk to him, come to Allah, talk to Allah, everything will be easier for us. No matter what, no matter how. Nggak ada impian yang kegedean, nggak ada impian yang ketinggian. Ya, kayak apapun kemudian situasinya gitu. Nah, perkara sekarang ini kan ini perkara ujian juga buat kita adanya kan. Secara data, fakta, logika kita lagi diuji nih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kamu siapa? Tuhan kamu keadaankah? Tuhan kamu itu situasikah? Tuhan kamu itu adalah diri kamu gitu ya, otak kamu, pikiran kamu, tenaga kamu, keadaan kamu, duit kamu, keluarga kamu. Sehingga kalau ada mereka semua ya, lalu kamu bisa begini, bisa begitu. Kalau tidak ada, tidak mendukung, tidak ada dukungan, kamu tidak bisa. Atau ke Tuhan kamu tuh aku saja, kata Allah. Aku yang maha kuasa, la ilaha illallah, kan begitu tuh ya. Tauhid kita kan ngomongnya begitu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Harusnya kita menafikan yang lain kan. Ya. Biar aja nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa. Yang penting ada Allah yang berdiri di samping kita, ada Allah yang berdiri di dekat kita, ada Allah yang berdiri bersama kita, ada Allah yang berdiri ya mendampingi kita, menemani kita. Benar. Banyak bukti kok gitu. Banyak buktinya. Di antara yang saya tulis misalkan perkara orang pengen keluar negeri. Nah, ini kan judul kuliahnya yang terbaru ini, semua bisa kan. Karena ada Allah. Semua bisa punya apa aja, semua bisa jadi siapa saja, semua bisa kemana saja gitu. Ya. Terus Tuhan kita hanya Allah semata gitu. Ya. Kemudian ada orang yang kerjaannya benar-benar berdoa aja pada Allah. Ya. Kan ada orang-orang yang memang pengen ikhtiar tapi nggak tahu ikhtiarnya apa, kan gitu ya. Ya. Ada orang yang bukan nggak kepengen usaha tapi nggak tahu usahanya apa gitu. Ya. Beda nih dengan yang malas, yang nggak mau gitu ya, yang memang demennya menunggu, demennya menanti, tidak menjemput gitu, ada gitu. Nah ini orang emang gak tahu mau ngapain itu, selain dia datang pada Allah. Dia pengen keluar negeri, dia datang aja pada Allah. Nggak ngambil kursusan IELTS, nggak ngambil kursusan TOEFL, ya, nggak juga ngelayangin email ke kedutaan ini, kedutaan itu, nggak lah gitu. Pokoknya dia ke Allah aja, ke Allah. Nah, ke Allah ini kan juga sebenarnya the best ikhtiar kan. Ya. Ke Allah ini sebenarnya juga the best ikhtiar. Ikhtiar yang paling baik, yang paling hebat, terbaik bahkan dan terhebat ya ke Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, nggak semua orang bisa ke Allah loh. Ambil wudhu, sholat, kemudian ngaji, berdoa pada Allah, menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak baik, menjaga dirinya dari perbuatan buruk, menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak mendatangkan ridha Allah, ya, menjaga dirinya dari kemurkaannya Allah, menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak disukai Allah, ya. Terus kemudian ya, kenapa itu disebut dengan ikhtiar terbaik? Karena memang nafsu kita kan selalu membawa pada kemalasan, pada kedurhakaan, pada kemudian perlawanan kepada Allah.
disuruh sholat, suruh ngaji, ngaji, mau, males, nggak ada waktu banyak. Nah, fulan yang satu ini ke Allah aja, dia datang ke Allah, nggak macem-macem sih, sholat, kan gitu doang kan, sholat wajib, doa, gitu. Hingga kemudian Allah membawa dirinya gitu kepada apa yang diinginkannya. Gak tahu bagaimana caranya gitu, jadi tukang cuci piring di satu rumah makan. Apa coba urusannya? Jadi tukang cuci piring terus kemudian nembus luar negeri, kan gak ada gitu. Tapi jalan tuh dibikin oleh Allah. Jalan itu dibuat oleh Allah. Cerita itu, ya, kisah itu kemudian mulai sama Allah dibuat, diskenariokan untuk dirinya tuh hamba, agar kemudian benar-benar bisa berangkat ke luar negeri seperti apa yang dia inginkan. Nah, berdasarkan dari cuci piring itu, kemudian malah bisa kuliah di Amerika, pindah ke restoran yang lain, cabang yang lain, masih satu grup, sampai kemudian akhirnya ya restoran tempat dia itu kerja buka cabang di Amerika dan dia berangkat ke Amerika. Lalu kemudian izin Allah Subhanahu wa taala sampai di sono bisa kuliah. Kayak gini-gini gitu. Artinya segampang ini, ya, semudah ini kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, yang kita hajatkan gitu kan. Kenapa terus kita nggak mau gitu? Kenapa kita nggak punya impian? Kenapa kita tidak berani bermimpi? Ya, kenapa kita nggak punya permintaan gitu? Ya, dan kenapa juga kita tidak memanfaatkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu nungguin kita malah. Mana kata Allah? Mana permintaanmu? Mana keinginanmu? Ayo mari gitu. Ayo sekarang kita baca surah Al-Mulk. Udah masuk malam hari. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya membuat kita ini berani bermimpi, karena kerajaan di semesta raya ini punya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita berani ya punya impian. Nah, tidak ada satupun, bukan cuman benda, bukan cuman barang, tapi yang sifatnya abstrak, keinginan, harapan, impian, ya semuanya punya Allah gitu. Dan ke Allah itu nggak mesti harus di waktu sholat saja kok gitu. Ya, pokoknya banyakin aja doa kepada Allah, banyakin ngomong aja kepada Allah. Kan kalau kita ngomong ke manusia aja bisa jadi kok. Ya kan, kita datang ke manusia, datang ke orang, datang ke sahabat, datang ke orang tua kita, bisa jadi kok itu, bisa terwujud, apalagi kita datangnya kepada Allah Jalla Jalaluh. Ayo silakan dibuka surah Al-Mulk, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan dibuka surah Al-Mulk, kita baca
Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah ridha apa yang menjadi impiannya kawan-kawan semua, apa yang menjadi hajatnya kawan-kawan semua, insya Allah bakal terlaksana dengan baik, bakal kemudian terjadi, bakal kemudian terwujud, dan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala seluruh proses ya yang membuat kita menjadi bisa mencapaikan ya, bisa mencapai apa yang kita inginkan, semua dihitung sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asik kan? Prosesnya disebut sebagai sebuah ibadah. Enak banget ini, udah mah dapet, udah mah kemudian punya, udah mah terwujud, dan sekaligus kita malah dihitung sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap semua dengan surah Al-Mulk? Bismillah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'a ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم
أصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي
أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ada sedikit tips buat teman-teman semua. Tipsnya sederhana, supaya menjaga kekonstanan ya, supaya kejaga kekonstanan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Kita berdoanya di dalam sholat. Sekali lagi nih, supaya kemudian repetisi doa, kekonstanan doa itu stabil. Nah, kita doanya di dalam sholat saja. Ya, setiap sujud kita doa, ambil itu 1-2 doa yang paling kita lagi pengenin. Ambil 1-2 doa yang lagi kita impiin banget. Misalkan yang belum berjodoh. Yang belum punya anak, pengen punya anak. Yang belum punya rumah, pengen punya rumah. Yang belum punya ya modal, pengen usaha, pengen kerja, pengen kuliah dalam dan luar negeri, pengen mungkin haji orang tua, pengen ngeliat keliling dunia gitu ya, pengen utang lunas, pengen terserah lah, pengen sembuh sehat buat yang sakit. Nah, ambil 1-2 doa gitu, terus setiap sujud doa itu ya. Setiap sujud kita berdoa dengan doa yang betul-betul kita pengen dalam sujud. Ini tips. Jadi kita konstan tuh, kita doa gitu, jedar, kita benar-benar rapat sama Allah gitu. Nah, nanti doanya pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Ya, jadi habis baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, ya. Kemudian kita doa deh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, kasih saya jodoh ya Allah, yang terbaik, yang saya suka sama dia, dia suka sama saya, yang keluarga saya suka sama dia, keluarga dia suka sama saya. Engkau mudahin nanti perjodohan kami, Engkau ongkosin sampai ke pelaminan, Engkau ongkosin sampai nanti kami berumah tangga, sampai punya anak cucu. Ya Allah, cariin ya Allah, kalau saya mau nyari sendiri nggak bisa gitu ya. Dari mulai sujud pertama di rakaat pertama sampai nanti sujud terakhir di rakaat terakhir, terus saya kayak begitu ya. Kalau emang kita lagi makmuman ya, di dalam sholat sunnah dah ya, di dalam sholat sunnah. Kalau saya sih nggak terbatas di sujud akhir aja ya, karena kurang gitu loh. Kita kan perlu repetisi kan kekuatan impian itu adanya di omongan yang diulang dan diulang ya.
kekuatan impian yang mewujud itu nantinya ada di pengulangan kata-kata kita, pengulangan tulisan kita, pengulangan omongan kita, pengulangan kalimat kita. Apalagi kita nggak cuman ngomong sendiri kan, dan bukan sama orang lain kita yang ngomongnya, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kita yang ngomong. Karena itu ya tips ini insya Allah hebat banget gitu loh. Ketika kita sholat sunnah saja yang 2 rakaat, kita sujud berapa kali? Ya, 4 kali kan kita sujud. Betul nggak? Hah? Coba dihitung. Kalau kita sholat 2 rakaat nih ya kan, habis ruku, sujud 1, kemudian duduk, sujud lagi 2, naik ke atas kan, kemudian rakaat yang kedua 4 kali loh. 4 kali loh. Ya, kalau kita qobliyah ba'diyah 8 kali. Kalau kita tambahin lagi dengan 4 rakaat zuhur, 12 kali. Kita tambahin asarnya qobliyahnya 4 rakaat 22. Kemudian asarnya lagi 4 rakaat, 12 kali lagi. Jadi nanti kalau kita sholat ya, di setiap sujud kita berdoa, itu bisa sampai puluhan kali kita merepetisi. Itu kan kayak nginstall nih di otak kita, pak gitu. Ngomong aja mau, pengen punya rumah, ngomong gitu mau. Ambil deh 1-2 yang kita pengenin banget, gitu. Terus kita bawa dalam sujud-sujud kita. Boleh Ustadz pakai bahasa Indonesia? Boleh. Benar. Ya ini soal fikih. Ada yang kemudian sependapat, ada yang enggak. Yang aman sih memang di dalam hati. Tapi kalau saya sih memang dilafalin aja gitu. Terbatas yang kedengeran sama kuping gitu. Makanya saya suka jadi imam itu. Ketika saya jadi imam, saya ngomong sama makmum, nanti saya mau sholat setiap sujud agak lamaan. Kenapa? Karena saya mau berdoa buat saya dan buat teman-teman semua, buat Indonesia, buat dunia. Anda semua silakan berdoa juga dengan doa masing-masing gitu. Boleh kok, boleh berdoa dalam bahasa Indonesia di sujud-sujud kita. Jadi kayak curhat aja sama Allah. Ya. Ambil tuh saat 1-2 gitu ya, gitu doa benar-benar dibawa dalam sujud. Ya, pengen punya anak misalnya, ya ketika sujud dari mulai rakaat pertama tuh, ya Allah, saya sama istri belum punya anak ya Allah, suka sakit, hati pedih, supaya nangis ya Allah kalau ngeliat orang hamil, kapan istri saya hamil, gitu, boleh gitu. Kalau soal dunia kan begini ya, dunia ini kan milik Allah, ya kan? Dunia ini milik Allah. Lah kalau dunia dibawa kepada Allah, maka bukan lagi judulnya itu dunia, karena kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi jangan khawatir, perkara-perkara dunia itu tidak ada yang cuman jadi perkara dunia. Bila kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nggak ada itu perkara dunia kalau kemudian kita minta sama Allah. Ya silakan aja di googling kalau nggak percaya gitu ya. Tentu saya bilang tadi perbedaan pasti ada. Namanya perbedaannya pasti ada lah. Ya. Tapi saya mengikuti pendapat yang boleh berdoa dalam bahasa Indonesia. Tentu jangan kencang-kencang doanya, ntar orang pada bingung. Itu doa seukuran kuping. Nah, ini kan kekuatan repetisi ini yang kemudian orang nggak disiplin kan berdoanya. Ntar doa terkagak. Tapi ketika kita kemudian bawa ke dalam sujud, ya, nah, maka insya Allah kemudian kita menjadi disiplin dalam berdoa itu. Nah, ini menurut saya loh ya. Dan saya udah jajal itu bener-bener lah hajar di dalam sujud itu. Ya, sujud pertama, sujud kedua, rakaat pertama, sujud ketiga, keempat di rakaat kedua, sujud ke-5, ke-6 di rakaat ketiga, sujud kemudian ke-7, ke-8 di rakaat yang keempat.
Cek itu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ditambah lagi qobliyah ba'diyah, ditambah lagi duha, ditambah lagi tahajud, ditambah lagi witir, ditambah lagi sholat hajat. Masa nggak kekabul? Ya Allah, kapan saya bisa nimang anak? Ya Allah, rumah sepi banget, cuman ada saya berdua doang sama bini, gitu. Ngomongnya di dalam sujud. Dalam sujud ngomongnya. Ya Allah, kan kalau ada suara tangisan bayi mah iya enak gitu ya Allah. Kalau ada suara tawa bayi iya bisa saya ajak ciluk bisa saya kagetin, bisa saya bikin seneng dia. Nanti saya bawa ke neneknya juga jadi seneng, jadi panjang umur karena demen lihat cucu. Itu curhat sama Allah gitu. Ya Allah, saya udah berumah tangga sama suami, udah jalan tahun ke-8 ya Allah. Dalam sujud saya berdoa, mudah-mudahan saya sama suami gitu Bu, biar saya punya anak nih ya Allah. Terus lama itu tuh, ya. Udara sujud tuh dihirup gitu loh. Dihirup gitu. Kasih jeda sama Allah, seakan-akan Allah tuh ngomong sama kita. Iya, wahai hambaku, kau angkat palamu, aku akan kabulkan doamu. Iya wahai hambaku, tenang, aku akan mulai atur, aku akan mulai urus supaya engkau punya anak turunan. Hajar lagi, doa lagi, sujud gitu. Minta apa? Minta kaya, boleh. Tapi siapa orang yang kemudian berdoa minta kaya serius itu, terus-terusan minta kaya, terus minta kaya, nggak ada. Jarang. Boleh itu minta kaya, ya. Yang nggak boleh malu minta miskin, minta kaya mah boleh. Ya, kan minta kaya adalah sunnah dari Rasulullah. Kan kita disuruh berdoa, doa apa aja. Emang enak jadi orang susah? Kan nggak enak. Kita pengen jadi orang kaya. Tapi kaya yang bagaimana? Kaya yang kemudian ya nggak jauh dari Allah, nggak lupa sama Allah, nggak lalai, selalu ingat, dermawan, soleha. Kalau bisa juga sambil ngapal Quran, bisa punya anak keturunan yang juga kaya, hebat, bisa punya ekosistem juga. Ya doa lah. Ya apa terserah. Termasuk ketika kita puyeng sama tetangga, kita puyeng sama saudara kita, ngomong sama siapa coba? Ngomong sama siapa? Ngomong sama saudara yang lain, tadi aduin loh. Jadi susah. Ngomong sama teman kita, tadi aduin. Dia tadi curhat tentang lo, tahu nggak? Mati deh. Tadinya musuh menatu jadi 2. Terus bagaimana? Ya kita sholat aja udah. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Ada Quran nggak di situ? Ada Quran nggak di apa? Di sekitar teman-teman semua, di dekat teman-teman ada Quran. Kalau ada, coba dibuka. Ya, coba dibuka surah Al-Baqarah ayat 152. Ya, 151 ya. Silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 151. Ya, dibuka dulu. Ya. Dibuka dulu surah Al-Baqarah ayat 151. Ya. Sudah belum? Anggap sudah ya, ikutin saya ya, dengerin ikutin. Kama arsalna fikum. Ayo. Kama arsalna fikum rasulam minkum rasulam minkum
Yatlu alaikum ayatina. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Ikutin ya, dengerin, ikutin. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ya, ini ayat 151 surah Al-Baqarah. Ya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Rasul, ya, semua rasul diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang kepada Allah. Apa kata Allah kepada semua messengersnya? Come to me. Talk to me. Ayo datang padaku. Ayo sini ngomong. Ud'uni astajib lakum. Aku akan kabulkan apa yang kamu inginkan. Apa yang menjadi persoalan kamu? Kata Allah apa? Aku mendengar. Aku melihat. Kamu ngomong. Gitu. Kamu pakai kekuatanku, kamu pakai kebesaranku, kamu pakai kuasaku. Nah, terus kita diajarin nih. Ya, lihat ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kalau kita mau datang kepada Allah, ntar Allah ajarin kita, Allah bimbing kita. Fadhkuruni azkurkum. Yuk. Bisa? Ikutin ya, dengerin, ikutin. Fadhkuruni azkurkum. Washkuru li wa la takfurun. Ada Allah. Ini kan asik gitu lah. Ada Allah. Udah pasti tuh dia yang punya, dia yang tahu, dia yang mampu, dia yang sanggup, dia yang kuasa, dia yang maha besar. Udah tinggal datang aja gitu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Yuk. Ayat 153 ya. Ya ayyuhalladzina
ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Dipanggilkan nama Allah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya. Percaya apa? Percaya bakal punya jodoh, percaya pada bakal punya anak, percaya bakal lunas tuh utang, percaya bakal bisa bangun masjid, bukan cuma bangun rumah, percaya bisa mergiin haji orang tua, bukan cuma pergi haji sendiri, bakalan bisa kemudian nanggung banyak orang, ya bakal kebayar utang, lunas utang, hilang beban, percaya bakal baik-baik saja, percaya bakal tidak kena musibah, bala dan bencana, percaya kemudian ya apa itu loh, ya apa gitu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, sini kalau percaya sini. Ista'inu, mintalah tolong padaku kata Allah. Bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Tips dari saya ya bawa gitu. Bawa ke dalam sujud. Udah doanya dalam sujud aja udah. Nah, supaya stabil, ya ambillah 1-2 yang paling kita pengenin, itu yang kemudian kita geber dalam sujud-sujud kita, gitu yang kita kemudian kita hajar dalam sujud-sujud kita, yang nggak pernah kita tinggalin dalam sujud, terus kita doa. Dan benar-benar boleh bahasa Indonesia, boleh dalam bahasa Indonesia. Ya Allah, ini corona bagaimana ya, gitu. Ampun ya Allah, enggak kecil ya, emang kita kecil hati nih ya Allah, kami kecil hati, enggak lemes ya, nyatanya kami lemes ya Allah, enggak pengen bingung tapi ya gimana ya, bingung ya Allah, mau gimana ini corona ini ya Allah. Asik ngomong sama Allah, terus bangun deh, bangun gitu kan. Duduk di antara 2 sujud kan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud kan. Allahu akbar subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi. Doa lagi. Ya Allah, ini corona bagaimana ya Allah. Bikin puyeng aja, bikin pusing aja ini corona. Mau marah-marah corona darimu, mau marah-marah corona asal dari dirimu. Ya Allah, tolongin ya Allah. Jangan sampai ini kena krisis, jangan sampai kena ini corona. Tapi juga jangan sampai kami nggak bersyukur, jangan sampai kami marah-marah mulu, jangan sampai kemudian kami hopeless, hilang kepercayaan diri, hilang semangat ya Allah. Kami juga nggak pengen bergantung sama manusia siapapun iya ya Allah. Orang kaya kah, dermawan kah, pemerintah kah ya Allah. Kami cuma pengen bergantung samamu saja ya Allah. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, begitu kira-kira. Dan bangun kan tuh, Allahu Akbar. Ya udah, baca Fatihah, baca kemudian ayat surat gitu ya selain Fatihah, kemudian ruku. Nah pas sujud doa lagi yang sama gitu, doa lagi yang sama. Ya Allah, corona bagaimana gitu ya, tergantung tiap-tiap orang kan beda-beda doanya. Tadi saya bilang kita kesel sama tetangga, kesel sama teman kita, kesel sama saudara, termasuk kesel sama suami, kesel sama istri, kesel sama anak, kesel sama orang tua, bawa sujud. Bawa saja. Sekali lagi boleh bahasa Indonesia. Jadi kayak curhat aja. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Dan doa dia pakai bahasa Indonesia aja dah, enggak apa-apa. Ya Allah, hati saya lagi kesel banget sama mertua gitu. Pengen gak marah-marah dah. Sebab dia mertua, tapi nggak marah gimana? Mestinya sih serumah kan enak ya sama orang tua, tapi ini serumah kok jadi begini ya Allah. Ya Allah, apa emang hati saya yang
jelek ya, apa emang hati saya yang kurang cakep ya? Ajarinlah ya Allah supaya saya bisa nerima keadaan mertua kayak apapun dia. Ajarin supaya saya tetap bisa khidmat sama mertua, punya hati lapang, punya hati tetap damai, tetap adem, dikatain apa keda gitu. Gitu. Ya. Kemudian bangun kan? Allahu Akbar, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Doa lagi. Ya Allah titip ya urusan saya sama mertua, biar beres, biar mertua sayang sama saya, biar saya juga bisa sayang sama mertua. Gitu. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa asli. Ini tips gitu ya. Kalau saya bilang tadi tidak hanya sujud akhir, tapi dari mulai sujud pertama. Gitu. Bahkan sebelum kita takbir pertama, kita ngomongnya begini ya Allah, saya mau sholat nih, tapi engkau tahu saya lagi nggak punya duit. Boleh ya mau Allah mah ya Elda, udah mau Allah udah bebas. Emang mau orang kali, nyaut mulu orang mah. Emang lo doang susah, gue juga susah gitu kata. Sama Allah udah enak dah. Sebelum sholat lagi nih, sebelum takbir, sebelum kita niat gitu, sebelum usolli gitu, kita ngomong gitu sama Allah, ya Allah, saya kok pengen nikah ya, cuman di mana nyari jodohnya ya? Saya pengen nikah sama siapa ya? Siapa yang mau sama saya ya Allah ya? Kerjaan kagak punya, duit kagak gablek, anak juga anak orang miskin, tapi masa iya sih? Engkau gak kuasa datengin saya jodoh. Usolli fardal maghribi gitu. Oh, gitu. Salah rakaatin ma'muman billahi ta'ala. Allahu Akbar. Gitu. Ya memang ada perbedaan di dalam sujud. Katanya nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Ada yang bilang nggak boleh. Tapi yang bilang boleh juga banyak. Banyak. Ya googling aja. Sujud, kita pas sujud kita doa sama Allah, ya Allah, saya tuh pengen dagang deh. Itu dalam sujud ngomong itu asik banget dah. Saya pengen dagang apa ya? Gak paham nih, gak ngerti. Terus kalau iya, duitnya dari mana? Modalnya dari mana? Dari engkau ya Allah ya. Engkau yang siapin ya modalnya. Sekalian kau yang siapin barang dagangannya. Engkau yang siapin juga nanti yang belinya. Allahu Akbar. Cakep banget dah. Sama Allah tuh deket banget gitu tuh. Sakit perut kita doa sama Allah. Kemudian ya, sholat wajib ataupun sholat sunnah gitu ya. Kita lagi bicara doa di dalam sholat, ya, dalam sujud gitu loh. Lagi sakit perut nih, kita doa sama Allah. Ya Allah, saya tadi makan apa ya, kok perut sampai sakit begini gitu, melilit banget. Salah makan apa bagaimana? Jangan sampai ada yang macam-macam dah dalam perut saya ya Allah. Obatin ya Allah. Kalau saya sih nggak cukup ngebatin gitu, karena kalau ngebatin tuh kurang gitu loh. Jadi disuarain. Kalau dalam hati itu terlalu luas kemana-mana gitu. Jadi kalau disuarain tuh, ya Allah, mudah-mudahan saya sehat nih, maafin saya. Mungkin saya bikin dosa kali, jadi sakit perut gitu. Obatin saya ya Allah. Allahu Akbar gitu. Punya utang misalkan sama siapa kek utangnya gitu ya.
Nah, kita bawa ada, kita sebut dah. Ya Allah, saya punya utang sama si A, si B, si C, si D, si F. Banyak ya Allah, sekian juta rupiah, sekian belas juta rupiah, sekian puluh juta rupiah, sekian ratus juta rupiah, sekian miliar misalnya. Ya Allah, kalau ngelihat keadaan saya mah udah nggak ngerti dah bagaimana caranya bayar. Engkau saja yang bayar ya Allah. Hari ini aku sujud kepadamu ya Allah. Aku minta agar engkau bayarin utang-utangnya saya dan semua utangnya orang yang berutang. Gitu. Ya. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Cakep. Saya emang gak pengen dunia Ustadz. Salah, sama dunia gak kepengen. Ntar giliran diambil sama orang lain, apa kata kita? Dia mulu yang kaya. Ya lu gak mau minta. Ya kamu gak mau minta, Anda gak mau minta. Udah minta dunia sama Allah. Yang penting jangan lupa minta akhirat juga. Sekali lagi soal ini nih tips gitu ya. Supaya tadi kan kita bicara koridor impian kan. Kita punya hajat, punya urusan, punya kesulitan kan kita harus bawa kepada Allah. Karena cuman Allah nih. Cuman Allah yang bisa membuat kita begini begitu. Cuman Allah yang bisa membuat kita dapat ini dapat itu. Cuman Allah yang bisa membuat kita bebas ini bebas itu, lepas ini lepas itu. Ya, punya ini punya itu, ya, nanti jadi begini jadi begitu. Itu cuman Allah. Allah is everything. Core of the core-nya dunia ini apa? Allah is core of the core. Nah, supaya kemudian kita berdoanya itu punya repetisi gitu ya, terus menerus. Kan kadang-kadang begini ya, kan aneh juga misalkan kita doa begini ya, di luar sholat nih. Ya Allah saya pengen kaya, 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 saya pengen kaya, ya Allah saya pengen kaya, ya Allah saya pengen kaya, ya Allah saya pengen kaya, saya pengen kaya, ya Allah saya pengen kaya, ya Allah saya pengen kaya, ya Allah saya pengen kaya. Ini aneh juga gitu ya. Ya walaupun nggak apa-apa juga gitu, nggak apa-apa juga. Saya pernah ngajarin kok jadi wirid. Iya. Tapi aneh gitu loh. Kita habis sholat terus doa. Ya Allah saya pengen kawin, ya Allah saya pengen kawin, saya pengen kawin, pengen nikah, ya Allah saya pengen nikah, ya Allah saya pengen nikah, ya Allah, ya Allah saya pengen nikah, saya pengen nikah, saya pengen nikah, saya bosan sendiri, ya Allah. Saya pengen berdua, ya Allah saya pengen berdua, pengen berdua, tapi nggak tahu berdua sama siapa ya Allah, saya nggak paham berdua sama siapa yang mau sama saya ya Allah. Saya itu mau aja dah, sama siapa aja dah ya Allah, sama siapa aja. Saya pengen kawin, saya pengen nikah ya Allah. Kan gimana gitu? Nah terus kita bawa jadi apa di sholat gitu. Kalau di sholat tuh saya bilang tadi sholat 2 rakaat aja 4 kali kita berdoa. Kalau 4 rakaat 8 kali kita berdoa. Kalau kita sama qobliyah ba'diyah banyak. Sehari semalam bisa puluhan kali. Yang pengen pintar ngaji, bawa dalam sholat. Habis sujud nih, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, saya pengen ngaji.
kayak Ustadz Yusuf, saya pengen bisa punya suara kayak Ustadz Yusuf, malah lebih daripada dia, katanya tajwidnya dia mah jelek.